Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Mariana Putri S dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 21. Saya akan mempresentasikan struktur sel dan organel sel pada sel hewan. Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah bagian yang paling luar di mana membran sel membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsi dari membran sel adalah untuk melindungi sel sebagai penerima rangsangan dari luar dan untuk mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus atau inti sel dan organel. Sitoplasma terdiri atas protein, material, dan air, di mana sitoplasma memiliki koloid kompleks, yakni tidak cair dan tidak padat, yang bisa berubah tergantung pada konsentrasi air. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai sumber bahan kimia dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Perbedaan retikulum endoplasma halus dan kasar adalah retikulum endoplasma halus tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar melekat dengan ribosom. Salah satu fungsi dari retikulum endoplasma ini adalah sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri. Yang keempat ada lisosom. Lisosom merupakan organel yang berupa kantong terikat membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Salah satu fungsi dari lisosom adalah untuk mengontrol pencernaan intraseluler dan penghancuran organel sel yang rusak. Yang kelima ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil, dengan diameter 20 nanometer yang terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35 protein ribosom. Di dalam sel ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Fungsi dari ribosom ini adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi atau disebut juga dengan aparatus Golgi, di mana badan Golgi tersebut dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Badan Golgi berfungsi untuk membentuk vesikula untuk ekskresi, membentuk membran plasma, dan membentuk lisosom, dan juga berfungsi untuk memproses protein. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Bentuk dari mitokondria ini adalah mirip dengan cerutu yang memiliki dua lapis membran yang berlekuk. Bentuk tunggal dari mitokondria dinamakan dengan mitokondrion. Fungsi dari mitokondria adalah sebagai penghasil energi dan sebagai respirasi seluler. Yang kedelapan ada nukleus. Nukleus adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun kepembelahan sel. Fungsi nukleus sebagai tempat terjadinya replikasi, menjaga integritas gen-gen, untuk mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik. Yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah daerah yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA. Fungsi dari nukleolus yaitu bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Dan yang ke-10 ada sentrosom. Sentrosom hanya ada pada sel hewan. Sentrosom secara umum berfungsi untuk membantu pembentukan sel. Sentrosom berada di sebelah inti sel. Di dalam sentrosom terkandung sepasang organel yang disebut sentriol.